Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Prihartini. Saya dari Fakultas Manajemen Ekonomi semester 5. Saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Gaya Pengambilan Keputusan dan Kepemimpinan. Sebelum membahas tentang pembagian peran kepemimpinan terlebih dahulu, kita akan memaparkan tentang pengertian peran kepemimpinan itu sendiri. Apa sih arti kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Maksudnya di sini untuk ke arah pencapaian itu, jadi suatu organisasi atau suatu perusahaan itu pasti punya planning untuk menuju ke depan dan untuk ke jenjang yang seterusnya demi kenyamanan dan kesejahteraan suatu perusahaan tersebut. Dalam pengertian lain, kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sedangkan pengertian peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jadi, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan kepemimpinan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Beberapa peran fungsi kepemimpinan adalah: pertama, fungsi perencanaan. Seseorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Di sini yang dimaksud perencanaan itu apa sih? Perencanaan itu jadi ketika kita punya planning dalam sebuah organisasi, itu kita harus merencanakan sesuatu demi mencapai suatu target yang kita inginkan. Adapun manfaat-manfaat tersebut antara lain: pertama, perencanaan merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk memutuskan apa yang akan kita lakukan. Kedua, perencanaan berarti pemikiran jauh ke depan disertai keputusan-keputusan yang berdasarkan atas fakta-fakta yang diketahui. Ketiga, perencanaan berarti proyeksi atau penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan tujuan atau target yang akan dicapai. Kedua, ada fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Keempat, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Kelima, fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar pemimpin dapat berperan dengan baik, antara lain: pertama,
Yang menjadi dasar utama adalah efektivitas kepemimpinan, bukan pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan. Kedua, efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. Lalu ada hakikat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan pemilihan alternatif. Hal ini berkaitan dengan fungsi manajemen. Misalnya, manajer merencanakan, mengelola, mengontrol, atau membuat keputusan. Akan tetapi, ahli teori klasik dapat menjelaskan pengambilan keputusan tersebut secara umum. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin terikat pada suatu tempat, situasi, orang, dan waktu tertentu. Masalah dalam pengambilan keputusan senantiasa dihubungkan dengan tujuan yang jelas. Jenis-jenis masalah yang biasa kita hadapi oleh seorang pemimpin berdasarkan intensitas masalah dapat digolongkan menjadi masalah yang sederhana dan masalah yang kompleks. Masalah yang sederhana ialah masalah yang mengandung ciri-ciri kecil, berdiri sendiri, dan tidak atau kurang mempunyai kaitan dengan masalah lainnya. Terdapat 7 langkah untuk pengambilan keputusan. Pertama, mengetahui hakikat daripada masalah yang kita hadapi. Kedua, mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Ketiga, mengolah fakta dan data tersebut. 4. Menentukan beberapa alternatif yang memungkinkan ditempuh. 5. Memilih cara pemecahan dari alternatif yang telah diolah dengan matang. Keenam, memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan. Ketujuh, menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat keputusan yang telah diambil. Ketujuh langkah tersebut seolah-olah mudah untuk diambil, akan tetapi dalam kenyataan yang telah diuji melalui berbagai eksperimen dan penelitian, pengambilan ketujuh langkah tersebut tidaklah mudah. Ada model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan, pendekatan yang digunakan manajer untuk mengambil keputusan biasanya didasarkan pada salah satu dari 3 tipe pengambilan keputusan yang ada, yaitu sebagai berikut. Pertama, model klasik. Model klasik dalam pengambilan keputusan didasarkan pada asumsi ekonomis. Asumsi yang mendasari model ini adalah: pertama, pengambilan keputusan beroperasi untuk mencapai sasaran yang telah diketahui dan disetujui sebelumnya. Kedua, pengambilan keputusan berjuang keras untuk menciptakan kepastiannya. Kedua, ada model administratif. Pengambilan keputusan mendeskripsikan tentang bagaimana para manajer membuat keputusan secara aktual pada situasi yang kompleks, daripada sekedar memberikan perintah bagaimana seharusnya membuat keputusan teori yang ideal. Ketiga, ada model politis. Model ini sangat bermanfaat ketika kondisi berada dalam ketidakpastian, informasi terbatas, dan sedikit persetujuan antar manajer mengenai sasaran apa yang harus diikuti atau ditindak apa yang harus diambil. Adapun tahapan untuk proses pengambilan dilakukan melalui identifikasi masalah, mengidentifikasi masalah, memformulasikan masalah, implementasi keputusan, evaluasi keputusan. Peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan.
sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seseorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Gaya pengambilan keputusan. Selain proses pengambilan keputusan, terdapat juga gaya pengambilan keputusan. Gaya adalah learned habit atau kebiasaan yang dipelajari. Gaya pengambilan keputusan merupakan kuadran yang dibatasi oleh dimensi. Pertama, cara berpikir. Cara berpikir ini terdiri dari logis dan rasional, mengolah informasi secara serial. Kedua, intuitif dan kreatif, memahami sesuatu secara keseluruhan. Ketiga, toleransi terhadap ambiguitas. Keempat, kebutuhan yang tinggi untuk menstruktur informasi dengan cara meminimalkan ambiguitas. Kelima, kebutuhan yang rendah untuk menstruktur informasi. Kesimpulannya di sini adalah pengambilan keputusan adalah tindakan pemilihan alternatif. Hal ini berkaitan dengan fungsi manajer atau manajemen. Menurut Herbert A. Simon, ahli teori keputusan adalah organisasi mengonspekulasikan 3 tahap utama dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, aktivitas intelijen. Kedua, aktivitas desain. Ketiga, aktivitas memilih. Tahap ketiga dan terakhir ini merupakan pilihan, sebenarnya memilih tindakan tertentu dari yang tersedia, sedangkan Mansberg dan kolegnya mengemukakan tentang langkah-langkah pengambilan keputusan. Pemimpin adalah seseorang yang melaksanakan berbagai hal yang besar atau sering disebut people who do the right thing. Sementara manajer adalah seseorang yang harus melaksanakan sebuah organisasi yang besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.